Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Nasrul tadi. Di sini saya mewakili dua teman lainnya yaitu Safar dan Muhammad Uwais Al-Karni. Eh, di sini saya akan memperlihatkan eh, apa yang telah saya selesaikan dari lab dari room network services 2. Sebelumnya saya rasa eh, sebelumnya saya kira awalnya mau apa namanya eh, rekam dari awal pas ngerjain, rupanya ada sedikit kesalahan waktu itu dan hasil rekamannya nggak ada. Jadi sini saya menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan saja. Untuk di tas pertama di sini hanya ya sebagai uh, apa namanya salah muka lah misalnya. Kemudian di tas kedua pemahaman terkait NFS. Di sini untuk pertanyaan pertama, apa itu NFS? Panjangan dari NFS itu sendiri apa? Di sini kita bisa melihatnya yaitu Network File System. Selanjutnya di question selanjutnya yaitu what process allow and NFS client to interact with the remote directory as though is one physical device. Nah, ini artinya ini maksudnya adalah uh, NFS client berinteraksi melalui remote terhadap targetnya itu. Mereka itu seperti seolah-olah apa namanya si user uh, uh, berada di apa namanya sistem yang di NFS-nya itu berada di laptopnya sendiri, berada di apa namanya di tempat dia sendiri. Jadi itu dinamakan dengan mounting ya, mount. Selanjutnya di sini what does NFS use to represent files and directories on the server. File handle jawabannya itu berasal dari sini. If someone want to access a file using NFS and RPC call is placed to NFS on the server, this call takes parameters such as the file handle. Selanjutnya, what protocol does NFS use to communicate between the server and client? Itu protokol yang digunakan oleh si NFS itu sendiri adalah protokol RPC. Di sini juga ada yang menerangkan yang tertulis bahwasanya dia ini menggunakan protokol RPC. Nah ini dia Demon using RPC. Selanjutnya adalah what to base user data does NFS information. Nah jadi NFS ini dia hanya menggunakan dua di sini, yaitu user ID dan group ID. Makanya nanti yang akan kita ubah di bawahnya nanti hanya user ID sama group ID. Itu lagi kan kalau di Linux itu ada namanya other. Jadi di sini yang cuma ada dua yang menjadi ini. Kemudian apakah Windows NFS server, apakah server Windows itu mendukung NFS server? Di sini dikatakan bahwasanya komputer ini Windows server can act file server for other non-Windows client komputer, tidak bisa berjalan walaupun di Windows maupun di selain Windows. Nah, computer Windows server to access. Jadi jawabannya adalah yes. Can Linux and NFS server share file? Apakah bisa share file ke macOS? Ya, seharusnya bisa.
Dan jawabannya di sini adalah yes. Karena secara tidak langsung macOS itu turunan dari Unix kalau tidak salah, artinya dia satu keluarga dengan Linux. Kemudian di sini what is the latest version of NFS. Di sini bisa kita search aja di browser kalau tidak salah. Apa ini? Salah. Ya. Emot aja. Di sini bahwasanya the latest version 4 stable adalah 4.2. 4.2. Ya, ada betul sini 4.2. Nah, selanjutnya adalah proses enumerasinya. Di sini how many port are open on the target machine. Coba saya lihat masih ada atau tidak. Di sini dikali 2. Nah, di sini produk proses ini menggunakan nmap. Ini /IP. Sebelumnya saya ada komen menggunakan komen export IP sama dengan IP dari si target. Di sini dia mengembalikan berikan keterangan bahwasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya open. Jawabannya di sini adalah 7 port. Kemudian di sini which port contains port berapa sih yang digunakan oleh si NFS. Di sini yang digunakan oleh NFS adalah 2049 ya. Dan ya di sini kemudian no use kemudian gunakan komen ini untuk list NFS share untuk melihat nama dari visible share-nya yang ada di situ. Gimana? Dua, tiga berarti. Tadi kalau tidak salah di sini ya. Intinya nanti dia akan setelah kita ketik ini, setelah kita ketik komen ini, IP ini nanti akan keluar apa sih folder directory yang dimount oleh si server. Dalam kasus ini nanti kita akan melihat /home dan ada logo bintang. Itu. Kalau tidak salah, kalau ada logo bintang itu artinya apa tadi? Oh, dia lebih besar lah istilahnya. Lebih kalau seandainya ada hacker yang berhasil mendapatkan /home kemudian ada logo bintang, artinya dia itu daging, karena WinChat istilahnya, logo ya. Oke, kita lanjut di sini. Time to mount the share to our local machine. First, use mkdir. Kemudian di sini kita membuat directory baru di folder tmp, yaitu folder mount. Di sini kita buat. Di sini kasih peringatan maksudnya folder tmp ini akan dihapus setelah kita restart. Nah, kemudian folder inside
Dan di sini kita coba masuk istilahnya. Selalu jauh. Gak coba ini. Ini ada ini. Nampak juga ke atas. Nanti setelah kita berhasil buat ini, selanjutnya kita berpindah ke directory tersebut. Use the command drop down aligner to mount the NFS shell to your local machine, change directory. Kemudian kita berganti directory. What is the name of the folder inside? Setelah kita masuk ke folder, setelah kita berpindah ke sana, nanti kita ls saja, ls, kemudian nanti akan terlihat dua folder kalau tidak salah, Cappuccino dan Ubuntu. Yang kita gunakan di sini adalah folder dari user Cappuccino. Kemudian di sini saya search home directory, kemudian di bawahnya interesting, the research now have a left folder content. Selanjutnya di dalam folder user Cappuccino ini kita bisa melakukan kembali ls-la untuk melihat seluruh direktori ataupun file yang tersembunyi, karena di sini berawalan titik, artinya tidak terlihat oleh komen ls saja, jadi harus ls min la atau min a gitu. Jadi biar nampak folder yang tersembunyi seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini untuk bisa mendapatkan ini kita bisa pindah dulu ke direktori ssh ini atau .ssh. Kemudian nanti di sana kita akan mendapatkan kita akan melihat satu file ini id rsa. Kemudian menggunakan file ini tadi, kita masuk menggunakan ssh dan menggunakan ssh, username-nya adalah Cappuccino tadi, IP-nya adalah IP target. Pertanyaannya sini apakah bisa? Jadi saya sudah melakukan dan bisa. Jadi jawabannya adalah yes. Task keempat, exploiting NFS. What is root square? First, change directory to mount your machine. First, change directory mount. Selanjutnya di sini download the bash executable to your download directory. Then use cp. Di sini kita disediakan sebuah satu file bash ini yang bisa kita download melalui GitHub. Kita bisa menggunakan wget ini saja. Artinya setelah di download kita bisa gunakan cp download bash spasi titik, artinya ke posisi prompt terminal biasanya di mana. Karena perintahnya adalah mount, artinya dia berada di folder Cappuccino tadi lah. Mount /tmp/cappuccino. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mengubah ownernya. Karena kalau tidak salah saya NFS itu tadi saya baca dia itu tidak melakukan pengecekan apa, asal usernya adalah root, maka dia akan menganggap itu adalah benar-benar root yang sebenarnya, padahal yang kita ubah adalah username-nya saja, ownernya, jadi menjadi root. Kemudian di sini kita kasih izin suid permission-nya.
suid bit set using chmod, dan sini sudo chmod plus s di sini kita taruh karena suid itu kalau dalam chmod itu namanya s katanya. Kemudian let's do setelah setelah kita ketik ini nantinya kita bisa lihat permission yang udah kita ubah tadi dengan ls min la bash ini ya. Jadi di sini akan terlihat permissionnya. Kemudian di sini tidak ada ini. Selanjutnya adalah di dalam terminalnya si target kita bisa mengetikkan bash min p purchase the permission so suid. Nah, setelah kita ketik ini nantinya terminal otomatis akan berubah menjadi user root itu. Jadi user root karena sebelumnya kan kita udah itulah celahnya dari sini bash ini kita ownernya adalah root, jadi kita tinggal menggunakan komen ini ya. Nanti di situ kita langsung berubah menjadi user root. Setelah kita berubah menjadi user root, kita tinggal akan melihat sebuah file di situ, kemudian tinggal cat saja nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian di task kelima SMTP ini, SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Di question 1 di sini what does SMTP? Nah, ini simple harusnya. Tinggal ambil ini aja. Jawabannya adalah Simple Mail Transfer Protocol. Selanjutnya di question yang kedua, how does SMTP handle the sending of apa yang dikirimkan oleh si SMTP ini. SMTP ini adalah handle the sending of emails di sini. Jadi jawabannya adalah emails. What is the first step in the SMTP process? Nah, di sini proses pertama yang dilakukan oleh SMTP adalah this initiate the SMTP handshake. Jawabannya adalah SMTP handshake. What is the default SMTP port? Di sini tadi tidak salah saya lewat browser. Tapi di sini ada dijelaskan portnya adalah usually port 25 ya. Where does the SMTP server send the email if the receive server is not available? Nah, selanjutnya ketika si server si SMTP ini mengirimkan email ke klien, ketika if the server cannot be accessed or not available the email gets put into an SMTP queue. Artinya kalau nggak diterima dia akan masuk ke SMTP queue, dikelola SMTP queue. Dari sini jawabannya adalah SMTP queue. Selanjutnya adalah can a Linux machine run SMTP server? Ya, bisa. Karena di sini server is available on Windows Server platform with many being available run on Linux. Jadinya Anda bisa jalan Linux dan sini Windows juga bisa. Selanjutnya di task ke-6 first let's run port. What port is SMTP running on? Ya kan tadi sebelumnya udah kita jawab bahwasanya dia berjalan di port 25. Selanjutnya di sini what command do we use to do this? Nah, sini komen untuk bisa menjalankan Metasploit kita bisa menggunakan komennya itu adalah nm sf console. Nanti akan terbuka tampilan terminal berubah menjadi
msf slash, oh salah, lupa, let's search for the module SMTP version. Jadi nanti di, oh tidak salah, masih ada ini. Nah, ini dia. Ini kita bisa menggunakan jadi MSF console. Ini nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini SMTP version, kita bisa menggunakan search SMTP version. Nanti akan inilah kita ambil nih. Nah, selanjutnya adalah grid. Now select the module and list the option. How do we do this? Nah, kemudian untuk melihat modul dan list, kita bisa mengetikkan di sini option, nanti akan keluar modul optionnya. Kemudian have a look through option, do separating and correct. What is the option we need to set? Apa yang akan kita set di sini? Yang harus kita set di sini adalah air host. Di sini, maka kita tulis adalah air host. Kemudian set the machine, run the exploit, mail name. Saya tidak tahu kenapa di sini saya tidak bisa running ya. Di sini statusnya komplain atau kenapa. Tapi sebelumnya di beberapa waktu yang lalu saya juga pernah udah pernah melakukan, tapi saya tidak videokan karena itu saya biasanya sebelum menjawab ini ada jawab di akun lain dulu supaya nggak terlalu lama pas trouble-nya, dan itu biasanya nggak saya rekam karena apa namanya ya, karena cuma untuk coba-coba aja, yang aslinya nanti di akun ini dan nanti akan terlihat bahwasannya ada polos mtp.home sistem mail name-nya. Kemudian di sini what if mail transfer agent dari running dalam SMTP server itu ada postfix. Kemudian di sini kita menggunakan SMTP enum sekali lagi. Nah, di sini matching modulnya adalah ini. Copy ke sini aja. Kemudian what option you need to see word list path. Nah, di sini adalah user file. Kemudian once di sini parameter we need to set. Ini juga air host perlu kita set. Nantinya ketika apa namanya kita running, nanti akan terlihat bahwasannya ada username yang namanya itu administrator. Kemudian kita lanjut ke task ke-7. Apa nih? Nah, di sini what is the password? Nah, di sini kita melakukan yang namanya brute force ya. Percobaan login secara berulang. Sini Hydra command itu salah satu tools brute force kalau tidak salah. Apa tadi namanya ya? Brute force. Minti 16 L username nanti kita ganti dengan administrator tadi, min p user ini letak folder rocku biasanya tuh emang ada di user share wordlist rocku.txt. Kemudian sini adalah target IP dari target. Nah, dalam waktu apa namanya dari hasil itu kita nanti akan mendapatkan salah satu password yang benar dari username administrator tadi adalah Alejandro. Jadi setelah kita berhasil mendapatkan itu, kita bisa menggunakan SSH, komennya SSH nama usernya, kemudian add IP. Kita bisa melihat ada salah satu file dalamnya smtp.txt, tinggal cat aja, kemudian hasilnya adalah ini.
Selanjutnya adalah di task ke-8. Sini what type of software MySQL. Nah, di sini MySQL itu adalah relational database management system RDBMS. Kemudian bahasa dari MySQL itu apa? Ya, bahasanya adalah SQL apa namanya query language. Mana tadi ini dia struktur query language SQL. Nah, kemudian di sini what communication model does MySQL use? Jadi MySQL itu dia model komunikasinya seperti apa? Jadi di sini dibilang bahwasannya MySQL itu model komunikasinya adalah client server. Artinya dari client kemudian meneruskan lagi ke server. Mana tadi ya? Kemudian what is common application of MySQL? Ya, jadi MySQL ini umumnya digunakan dalam aplikasi itu untuk backend, untuk backend ya, backend database. Karena ya MySQL itu adalah apa namanya salah satu bentuk model database. Karena yang lain tidak ada yang modelnya PostgreSQL, ada MongoDB kalau tidak salah, juga bentuk database. Kemudian sini what's the measure? Jadi saya mendapatkan jawabannya di browser. Jawabannya adalah Facebook sini ya. The larger social network fundamental. Dan di task ke-9 di sini apa port yang digunakan oleh MySQL. Setelah di port MySQL itu menggunakan port 3306 di XAMPP juga seperti itu, seperti 3306 kalau tidak salah. Kemudian di sini connection dengan SQL Server. Nah, kita bisa menggunakan ini command ini MySQL min h IP target, kemudian min u username sini adalah mana tadi ya, root. Nah, ini dia username-nya adalah root dan password adalah password min p. Dan nanti tinggal masuk aja. Kemudian di sini lagi-lagi kita menggunakan metasploitable MSF console. Nanti kita tinggal search. Kemudian kata kuncinya adalah MySQL SQL. Kemudian di sini ditanya lagi nah tadi ya search MySQL SQL. Nah, ini dia. Ini ininya. Kemudian use null option. Nah, di sini yang perlu search the selection channel what three option do we need to set? Apa 3 option yang harus kita set? Di sini yang masih kosong adalah password, add host, dan username. Kemudian di sini nanti ketika selanjutnya adalah kita running modul ini, nantinya kita akan melihat versi dari si versi dari si target. Kemudian nanti kita bisa masuk langsung ke si database-nya. Setelah kita masuk ke database, kita bisa menggunakan salah satu query untuk mengecek ada berapa database yang ada di dalam
dalam si MySQL ini kita bisa menggunakan show databases. Nanti akan keluar beberapa kumpulan database yang ada di dalamnya. Di sini setelah saya itu hasilnya adalah 4. Kemudian di sini di task ke-10 first ini sama seperti tadi. Kita tinggal gunakan command search, kemudian ikuti dengan keyword ini. Nantinya akan keluar modul, tinggal kita salin modulnya ke sini. Kemudian di sini done this a few times, it'll take set the relevant option, run the exploit. Nah, kemudian kita run exploitnya. Di sini kemudian kita diminta untuk what the name of the last table that gets dumped. Nah, nanti di sini akan keluar semacam list table seperti itu. Salah satunya adalah yang terakhir ini. Kemudian di sini kita kembali cari modul lain, search. Kemudian kita pakai kata kunci ini. Jadi kita ambil modulnya auxiliary ini. Selanjutnya set the relevant option. Dan kita set optionnya biasanya adalah air host. Kemudian di sini nanti akan keluar default user dari si si SQL servernya, Carp di sini. Kemudian di sini nanti ada file hash.txt. Tinggal kita pokoknya nanti kita akan melihat ini ya, Carp ini. Kemudian no, we need crack the password john hash.txt. What is the password of the user we found? Dan kita menggunakan John the Ripper di sini. John the Ripper kalau tidak salah hampir sama kayak Hydra tadi. Dia untuk brute force. Di sini passwordnya adalah doggy. Setelah kita tahu passwordnya apa, tinggal masuk dalam SQL servernya. Nanti ada salah satu file mysql.txt, dalamnya tinggal cat aja, tidak dalam itu ada file tm, ada tulisan ini. Kemudian di task ke-11 tidak ada apa-apa. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.